Orang yang menjelekkan kamu itu sebenarnya menggambarkan dirinya sendiri. Di batin terdalamnya, dia itu sudah merasakan dan melihat dirinya jelek. Sehingga tanpa dia sadari, dia melihat orang lain, melihat dunia luar juga jelek. Karena memang begitu, orang yang nggak merasa dirinya indah, tanpa sadar, dia pakai kacamata hitam tuh. Lihat sekitar, lihat semua orang juga ikutan nggak indah, ikutan gelap gitu. Semoga kamu cukup bisa bersabar dan mengerti bahwa orang-orang yang jelekin kamu, nggak suka kamu bahagia, ingin ngejatuhin kamu, itu sebenarnya bukan urusan kamu dengan dia, tapi dia urusannya dengan dirinya sendiri. Ada yang nggak beres di dalamnya. Ada yang gak beres di dalam dirinya. Dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Jangan sampai salah pemetaan. Oh, aku sama dia tidak baik hubungannya. Aku sama dia ada masalah besar. Karena yang sesungguhnya terjadi adalah dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Tolong diingat satu hal ya. Kalau dia hanya bermasalah sama kamu saja, kemungkinan memang ada hal yang memang harus kamu introspeksi di dalam diri kamu. Tapi kalau ternyata dia begitu juga pada orang-orang yang lain, berarti dia yang bermasalah. Kita bukan suudzon ya, tapi video ini tujuannya adalah agar jangan sampai kamu tersiksa atas hal yang harusnya bukan beban. Jangan sampai terbeban atas hal yang memang harusnya bukan beban. Karena ada dua jenis beban dalam hidup ini. Pertama, beban yang memang perlu. Beban hidup yang memang adalah bagian dari ujian. Tapi ada beban-beban lain yang sebenarnya itu bukan ujian. Itu adalah karena kita salah paham, kurang bijaksana, kurang bisa memaknai keadaan. Sehingga yang harusnya bukan beban, kita anggap beban juga. Jadi harusnya kita nggak tertekan oleh hal yang seharusnya kita bisa mengerti, malah ikutan tertekan. Nggak semua harus kamu pikirkan, nggak semua harus kamu tanggung. Orang-orang yang punya masalah dengan dirinya sendiri, dia belum berdamai dengan masa lalunya, dia ada masalah dengan dirinya sendiri, dia mengalami inner conflict. Itu masalah dia dengan dirinya sendiri. Karena gini loh, kamu juga nggak mungkin berharap semua orang akan suka sama kamu. Kamu nggak boleh berharap orang-orang tuh akan selalu menghargai kamu. Rata-rata orang-orang yang nggak menghargai kamu, orang-orang yang nggak suka sama kamu, sebenarnya mereka sendiri sudah kekurangan penghargaan itu. Mereka mengalami krisis penghargaan di diri internal mereka. Mereka mengalami hal-hal nggak nyaman dalam diri mereka karena mereka nggak bisa solve, nggak bisa atasi, nggak bisa berdamai. Tanpa sadar, mereka menularkan ketidakbahagiaan itu pada orang lain. Ayo kurang-kurangi beban. Jangan selalu diambil hati orang-orang yang gak baik padamu. Karena mereka berurusan dengan diri mereka sendiri, bukan urusanmu. Urus hanya dirimu sendiri saja. Kalau kamu merasa ada salah sama siapa, itu yang kamu urus. Kalau kamu merasa harus minta maaf sama seseorang, itu yang harus kamu urus. Tapi kalau kamu merasa bahwa kamu gak ada salah sama siapa-siapa, orang itu kok ngejelekin, orang itu kok memfitnah, orang itu kok mau menjatuhkan kamu, kenal aja enggak, atau kalaupun kenal enggak pernah merugikan dia sepeser pun, enggak pernah menyakiti dia, enggak pernah mengata-ngatai dia, tapi kok dia ingin menjatuhkan kamu, ingin menjelekkan kamu, itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Karena gini, kalau kita punya keinginan bahwa aku harus disukai, aku harus dihargai, aku harus diterima semua orang, itu harapan yang enggak realistis. Tuhan saja yang maha sempurna, maha suci, yang gak ada kesalahan, gak ada kekurangan secuil pun, maha sempurna. Masih saja ada manusia-manusia yang tidak menghargai. Ada loh orang-orang yang tidak menghargai keberadaan Tuhan. Ada loh orang yang berburuk sangka pada Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan tidak adil. Bahkan ada yang bilang Tuhan tidak ada. Sampai segitunya. Artinya Tuhan saja yang maha sempurna. Ada yang tidak menghargai, ada yang tidak mengakui. Apalagi kita yang adalah manusia biasa yang memang banyak kekurangan. Saya sering menghibur diri saya sendiri ketika saya tidak dihargai, tidak dianggap. Ketika itu terjadi, saya ngomong pada diri saya sendiri, Dedi, Tuhan saja yang maha suci, maha sempurna, gak ada kekurangan, gak ada kesalahan secuil pun.
Tuhan saja ada yang nggak nganggep. Tuhan saja ada yang tidak menghargai. Apalagi kamu, Dedi, yang hanya manusia biasa, tempatnya kekurangan, ketidaksempurnaan. Baik demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya, dedisusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.